Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Papat Fatimah dengan NIM 2530112014. Mahasiswi PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025. Program studi fikih di LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Sunanul Huda dengan materi hadas dan najis. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Down the years it's been a ride, and now I'm sorry I'm all it's not in tonight. And on as we go we seem to fight, but baby that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be. And yes, we don't have time to say goodbye, and this ain't the last time. Now this time before we go, raise your hands, raise a toast. Time is something special just like... Assalamualaikum. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk belajar kembali ya dengan materi pembelajaran apa? Fikih ya. Dengan materi masih bab thaharah ya. Tata cara bersuci. Sebelum dimulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Untuk hari ini kita akan dipimpin baca doanya oleh Taufik ya. Dipimpin oleh Taufik. Boleh doa dimulai? Seluruhnya siap. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bifadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bimanzilati bismillahirrahmanirrahim
irfa' qadri wa yassir amri washrah sadri ya man huwa kafaha ya ain sad hamim ain sin qaf alif lam mim alif lam mim sad alif lam mim ra ha mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bisirril haibati wal qudrati wa bisirril jabaruti wal azamati ij'alni wa auladi min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atikal muhibbin wa qdi ya Allah jami'a hajati wa dafa' ya Allah anni syarral hasidin wadh-dhalimin minal jinni wal insi wasyayatini ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah diawali dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa ini kita dalam belajar diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Selalu disehatkan ya. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran mulai, kita terlebih dahulu di absen dulu ya. Karena kita sudah memakai absennya PSD Pesantren Smart Digital ya. Kita mulai dengan nanti yang hadir unjuk jarinya ya. Ahmad Fatul Wafi Hadir. Ahmad Solehudin Alayubi Hadir. Asani Takwim Hadir. Alvan Devrian Hadir. Arifah Nurun Ala Hadir. ya. Kita lanjut. Alhamdulillah kita mulai dengan materi tata cara bersuci. Kita masuk ke materi ya. Ya. Pertama kita masuk ke bab najis ya. Ada yang tahu apa itu najis? Najis itu termasuk bab toharoh ya. Toharoh. Coba sebelum lanjut ke bagian najis, kita mengulang pelajaran yang sebelumnya yaitu tentang toharoh. Apa itu toharoh? Bersuci ya. Toharoh menurut bahasa adalah bersuci. Ya, menurut istilah adalah toharoh bersuci dari hadas dan najis ya. Bersuci dari hadas dan najis. Masuk ke bagian A yaitu najis. Pertama, apa itu najis? Kita tahu najis itu apa? Kotoran ya. Sesuatu yang kotor yang dianggap kotor oleh siapa? Oleh syahara sehingga tidak sah dalam melakukan suatu apa? Ibadah ya. Seorang yang mau melaksanakan ibadah harus dalam keadaan apa? Bersih, suci, bersih, tidak terkena apa? Najis. Tidak ada di badannya tidak ada najis, tidak berhadas dan tidak bernajis, tidak ada kotoran. Najis di sini dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Ada yang pertama najis mughalladhah. Kedua najis mughalladhah itu najis apa? Paling berat ya. Kedua najis mughalladhah, yang kedua najis mutawassithah. Mutawassithah itu najis apa? Yang sedang, yang ringan. Yang ketiga yaitu najis apa? Mukhaffafah. Apa itu najis mughalladhah? Ada yang tahu? Najis mughalladhah itu najis berat ya. Contohnya najis berat itu ya. Najis mughalladhah
Contoh najis mughalladhah itu najis anjing. Cara mensucikannya dengan apa? Supaya najis itu bersih, kita harus mensucikannya dengan mencucinya berapa kali? 7 kali. Salah satunya yaitu dengan apa? Dengan tanah. Itu najis apa? Cara mensucikan najis apa? Mughalladhah. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu najis sedang. Contohnya apa? Najis mutawassithah itu contohnya darah, kotoran, nanah, apalagi bangkai binatang ya. Itu termasuk kepada najis apa? Najis mutawassithah. Cara mensucikannya seperti apa? Iya, dicuci, dihilangkan apa? Baunya, terus tampangnya, jenisnya sampai bersih ya, dialiri dengan apa? Air. Yang ketiga adalah najis apa? Muhaffafah. Najis muhaffafah itu najis yang apa? Yang ringan ya. Najis yang ringan. Contohnya apa? Yang termasuk najis muhaffafah itu? Air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Cara mensucikannya yaitu apa? Dengan dipercikan air ya. Karena najis itu termasuk najis yang paling apa? Ringan ya. Yang pertama diulang lagi, najis dibagi menjadi 3 bagian. 1 najis mughalladhah, mutawassithah, muhaffafah. Najis mughalladhah yaitu najis yang berat. Mutawassithah najis sedang, muhaffafah adalah najis yang ringan. Itu macam-macam najis. Paham? Ngerti? Ya. Lanjut lagi. Kita masuk ini udah. Oh iya. Najis mutawassithah atau najis tengah ya. Itu najis mutawassithah, najis menengah dibagi menjadi berapa bagian? 2. Yaitu najis mutawassithah hukmiyah. Yang kedua najis mutawassithah apa? Ainiyah. Najis mutawassithah hukmiyah itu yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak ada bau atau rasanya ya, maupun wujudnya seperti apa? Air kencing yang sudah kering ya, itu dihukumi oleh najis apa? Mutawassithah hukmiyah. Cara mensucikannya cukup disiram dengan apa? Dengan air di atasnya. Itu najis hukmiyah. Ada najisnya ada tapi apa? Tapi sudah kering ya. Yang kedua adalah najis mutawassithah apa? Ainiyah. Najis mutawassithah ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya, ada rasanya. Maksud rasanya itu apa? Baunya ya, bukan rasanya rasa dirasain ya, baunya ya. Cara mensucikannya yaitu dengan apa? Dibasuh dengan air sampai apa? Hilang wujudnya, hilang baunya. Kecuali jika wujudnya sangat sulit dihilangkan, itu tidak apa-apa. Misalkan bekas apa? Bekas kotoran anak kecil ya, dibersihkan dulu. Ada wujudnya ada berarti kelihatan ainiyah ya, kelihatan. Dibuang dulu apa? Kotorannya, najisnya dibuang dulu, dibersihkan dengan air, dihilangkan apa? Wujudnya, tampaknya dihilangkan, baru dibersihkan dengan apa? Dengan air. Itu mensucikan najis apa? Mutawassithah ainiyah ya. Tadi mutawassithah hukmiyah, mutawassithah ainiyah ya, dari segi pembagian najis mutawassithah. Selanjutnya kita masuk ke praktek bersuci dari najis, sudah ya. Lanjut ke bab toharoh ya. Pengertian toharoh ya. Lanjut ke B, toharoh. 1, pengertian toharoh. Toharoh secara bahasa artinya bersih ya, atau suci ya. Ada yang tahu apa dalilnya?
Dalil dari taharah, innallaha yuhibbu mutatahhirin, ya. Yang kedua, kita masuk ke alat benda yang dapat dipakai untuk apa? Bersuci atau taharah. Yang pertama adalah benda apa? Padat. Padat. Ya, benda padat di sini. Ya. Contohnya apa? Benda padat? Boleh dipakai bersuci? Boleh. Apalagi? Kayu. Terus? Tisu. Termasuk benda padat. Yang selanjutnya adalah benda padat. Benda padat boleh digunakan untuk bersuci, ya. Syaratnya benda padat yang kasar atau dapat membersihkan. Kalau batu itu batunya yang apa? Yang agak kasar, ya. Tidak itu supaya bisa membersihkan apa? Najisnya, ya. Terus bendanya yang suci, tidak apa? Tidak kotor. Yang selanjutnya adalah alat atau benda untuk bersuci, yaitu benda cair. Ini di sini dilihat ada berapa? Alat untuk bersuci yang kedua adalah benda cair, ya. Yang pertama Air suci. air suci yang mensucikan. Yang kedua adalah air suci tidak mensucikan. Contohnya air apa? Suci air suci tapi tidak mensucikan. Boleh diminum? Boleh. Contohnya apa? Air susu, air kopi, air apa? Teh. Suci enggak susu? Suci, tapi tidak bisa dipakai untuk apa? Untuk bersuci. Tidak dipakai untuk apa? Tidak bisa dipakai untuk berwudu, ya. Yang kedua adalah yang ketiga, air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Air yang asalnya suci terkena apa? Najis. Asalnya suci tapi terkena najis. Jadi hukumnya apa? Najis. Boleh dipakai untuk bersuci? Tidak. Tidak, ya. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang ketiga adalah air makruh. Air makruh itu apa? Air yang terkena panas sinar matahari, air tersebut berada dalam wadah yang berasal dari apa? Tembaga atau besi. Kenapa demikian tidak bisa dipakai bersuci? Karena takut menimbulkan apa? Penyakit. Contoh seperti penyakit apa? Sapak, corob, ya. Makanya air itu tidak bisa dipakai untuk apa? Untuk bersuci. Yang kelima adalah air mustakmal. Air yang sudah dipakai apa? Bersuci atau berwudu, ya. Karena kurang dari berapa? Kurang dari dua kula. Air suci itu disebut, air suci yang mensucikan itu disebut dengan air apa? Air mutlak. Ada berapa air suci dan mensucikan? Contohnya air sungai, air hujan, air apa lagi? Sumur. Air sumur, ya udah. Air apa lagi? Air embun. Air apa? Air salju, ya, itu termasuk kepada air suci dan mensucikan. Air yang asli suci, belum terkena najis apapun, ya. Lanjut ke ya, yang tadi udah najis, terus masuk ke bab hadas, ya. Ada yang tahu ada hadas, ada najis? Kalau najis tadi apa? Kotoran, ya. Najis itu kotoran. Kalau hadas apa? Perkara atau perkara yang mewajibkan seseorang wajib apa? Berwudu atau mandi. Ya. Di sini hadas dibagi menjadi dua bagian.
Satu hadas kecil, dua hadas besar. Kalau hadas kecil itu mensucikannya dengan apa? Berwudu. Kalau hadas besar dengan apa? Mandi. Kalau hadas kecil termasuk contohnya apa? Seseorang berhadas kecil, asalnya sudah suci, punya wudu. Tiba-tiba kentut, apalagi? Yang termasuk hadas kecil? Kencing, BAB, ya itu masuk kepada hadas apa? Hadas kecil. Mensucikannya yaitu dengan berwudu, ya. Kalau tidak berwudu dengan tayamum, ya. Berwudu atau dengan tayamum jika tidak mendapat tidak ada air, yaitu boleh dengan apa? Tayamum. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu seseorang yang berhadas besar, cara menghilangkan hadas besar itu yaitu dengan apa? Mandi. Dengan mandi. Mandi apa? Mandi wajib. Mandi wajib, mandi besar, ya. Contohnya termasuk hadas besar. Air mani. Keluar air mani, Mimpi berhubungan suami istri, wanita yang sedang haid. Seseorang wanita yang haid itu harus apa? Membersihkan, mensucikan hadasnya itu dengan apa? Dengan mandi. Terus apa lagi yang termasuk hadas besar? Nifas. Nifas itu apa? Wanita yang telah apa? Melahirkan, itu nifas, ya. Kalau haid itu darah yang keluar dari rahim wanita yang telah berumur, ya, yang sudah balik umur 9 tahun, ya, itu haid. Kalau nifas itu darah yang keluar dari rahim perempuan, ibu yang setelah melahirkan, ya. Darah itu haid. Nifas itu mensucikannya setelah bersih. Ibu itu nifas itu biasanya berapa hari? 40 hari. Setelah itu maka si ibu tersebut harus bersuci, yaitu dengan apa? Tidak bisa dengan berwudu, tapi harus mandi. Cara mensucikannya yaitu dengan mandi. Mandi apa? Mandi besar, mandi wajib, ya. Sama kalau tidak ada air boleh dengan apa? Tayamum. Ada yang bertanya dulu tentang najis atau cara bersuci sebelum dilanjut ke bahasan yang lainnya? Ada yang mau bertanya dulu? Ada ibu, Ya? izin bertanya, Ya? ada berapa macam-macam air? Oh ya. Ada yang bisa jawab? Ada berapa macam-macam air? Aku, Bu. Oh ya. Ada 5 macam-macam air. Ya, satu. Yang satu air suci dan menyucikan. Ya, dua. Yang kedua air suci tapi tidak menyucikan. Ya. Yang ketiga air mutanajis. Ya. Yang keempat air makruh. Ya. Yang kelima air mustakmal, Bu. Oh iya, betul. Betul? Iya. Ya, tepuk tangan. Iya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya perempuannya? Aku, Bu, ada berapa macam-macam hadis? Ada berapa? Macam-macam najis. Ada berapa macam-macam najis? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu apa najis? Ada berapa najis? Siapa? Ada yang mau menjawab dari pertanyaan tadi? Aku, Ibu. Oh iya, siap. Boleh? Macam-macam najis ada 3. Ya. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, yang ketiga najis mughaladah. Betul? Betul tidak? Betul. Iya, tepuk tangan. Iya. Tadi dari pertanyaan siapa? Siapa? Oh, Pak Ik, ya. Tadi bertanya tentang apa? Menanyakan ada berapa macam-macam apa? Air. Tadi macam-macam air itu ada berapa? 5. Ada 5. Satu air apa? Boleh diulang? Air suci dan mensucikan. Yang kedua air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga adalah air apa? Air mutanajis. Yang keempat air makruh. Yang kelima air apa?
Air. Yang kelima air apa? Mustakmal. Yang pertama air suci dan mensucikan, yaitu air apa tadi? Contohnya air hujan, air es, air salju, air apa? Sungai. Yang selanjutnya air apa? Air mutlak, air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Air yang asalnya suci terkena atau barang yang lain. Contohnya seperti apa? Susu, air yang bersih dimasukin apa? Susu atau itu tidak bisa dipakai untuk apa? Bersuci, tapi hukum air itu apa? Suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang ketiga adalah air apa? Mutanajis, air yang suci, asalnya suci, terkena apa? Najis. Yang keempat air makruh. Yang kelima adalah air mustakmal. Dari yang pertanyaan yang kedua adalah apa yang tadi bertanya menanyakan tentang apa? Najis. Ya, ada berapa najis? Yaitu ada berapa najis? Bagian najis itu ada 3. Ada yang tergolong kepada najis apa? Yang berat, sedang, ringan. Yang berat disebut najis apa? Mughalladhah. Contohnya apa? Air liur anjing. Cara mensucikannya yaitu dengan apa tadi? Dengan membasuh dengan air berapa? 7 kali. Salah satunya yaitu dengan menggunakan apa? Tanah. Saking beratnya najis apa? Air liur anjing. Harus disucikannya dengan berapa kali? 7 kali. Yang kedua adalah tadi apa? Najis mutawasitoh. Najis yang ada yang apa? Yang ringan. Contohnya apa? Darah, nanah. Apa? Bangkai. Ya, bangkai binatang. Kecuali binatang apa? Kecuali ikan dan belalang. Itu tidak apa? Tidak najis. Cara mensucikannya cukup apa? Dengan membersihkan, menghilangkan zatnya, baunya, lalu dibersihkan. Yang ketiga adalah najis apa? Muhop papa itu najis yang apa? Yang ringan. Contohnya apa? Air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Cara mensucikannya yaitu dengan cukup memercikan air ke najis tersebut ya. Alhamdulillah barusan terima kasih sudah ada yang bertanya, terus sudah ada yang bisa menjawab ya. Terima kasih semuanya. Karena waktu sudah habis ya. Mari kita refleksikan pelajaran hari ini. Yang pertama tadi sebelum kita tutup ya, kita refleksikan dulu. Hadas ada berapa? Setelah mempelajari pelajaran tadi, kita menyimpulkan hadas itu ada berapa? 2. 1 hadas kecil, hadas besar, 2 hadas kecil. Terus cara membersihkannya yaitu dengan apa? Hadas kecil itu dengan membersihkannya, mensucikannya yaitu dengan apa? Berwudu. Kalau hadas besar, cara mensucikannya yaitu dengan apa? Dengan mandi wajib. Selanjutnya kita telah mengetahui apa itu najis ya. Najis itu tadi tergolong kepada berapa bagian? 3. 1 najis apa? Mughalladhah, mukhaffafa, mutawasito. Cara mensucikannya pertama najis mukhaffafa adalah dengan apa? Mughalladhah dengan mencuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Najis mutawasito yaitu mensucikannya dengan apa? Dibersihkan dengan air najis tersebut. Yang ketiga adalah najis apa? Mukhaffafa. Cara mensucikannya yaitu dengan cukup memercikan air ke najis tersebut ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih semuanya. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya kita
bisa bertemu kembali, semuanya diberikan kesehatan, umur yang panjang, diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Ya, sebelumnya kita tutup pelajaran ini dengan membacakan doa. Doanya siap. Sesudah kita belajar, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salim. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.